Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami Kau pilih, bahkan Kau tentukan untuk menjadi murid-Mu. Ketika kami dibaptis, ketika kami dididik menjadi manusia Kristen, manusia Katolik. Tetapi seringkali kami tidak sadar bahwa kami dipanggil untuk merasul, untuk menjadi murid, untuk menjadi rasul, untuk menjadi orang yang semakin mengenal Engkau dan memahami kehendak-Mu bagi kami sendiri, bagi masyarakat, bagi dunia dan bagi gereja. Bantu kami ya Bapa supaya kami menjadi seperti Rasul Bartolomeus atau Nathanael, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mungkin ini juga menjadi salah satu sebab kenapa kita kurang menjadi seorang murid, seorang rasul. Seperti Bartolomeus yang hari ini kita rayakan pada tanggal 24 Agustus 2020. Ya. Dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana Yesus mendidik Bartolomeus atau Nathanael untuk mengerti, memahami apa yang sebetulnya menjadi esensi sebagai murid Yesus. Karena tanpa ini kita tidak mengerti bahwa kita pun punya tugas yang tanggung jawab yang besar. Ya. Maka kenapa kita maaflah kalau dikatakan menjadi mandul atau menjadi kurang greget atau stagnan dalam iman, atau kurang semangat, kurang bergairah sebagai orang Katolik. Nah, kita perhatikan unsur yang paling penting di sini adalah perjumpaan dengan Yesus, mengenal Yesus. Ya, kita perhatikan bahwa Filipus bertemu dengan Nathanael atau disebut juga dengan Bartolomeus dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Dia. Sekali lagi kata penting ini, kami telah menemukan Dia. Yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kami telah menemukan. Kata menemukan itu kata yang sangat penting dan seringkali muncul dalam kitab suci, yang menunjukkan bahwa ada usaha, ada gerakan, ada keinginan, ada desire, ada kemauan untuk mencari, untuk menemukan, untuk mengenal siapakah Tuhan, siapakah Yesus itu bagiku. Dan bagi para murid, bagi Filipus, dia adalah yang sesuai dengan kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi apa yang dirindukan oleh orang Yahudi, apa yang dirindukan oleh mereka ribuan tahun yang lalu, itu terpenuhi dalam diri Yesus. Nah, jadi ini salah satu kunci pertama bahwa orang itu pada dasarnya adalah mengenal Yesus. Tahu, menemukan, mengalami, merasakan. Bukan hanya di kepala kita, tetapi bukan hanya di mulut kita, tetapi di hati dan dalam roh. Nah, si Nathanael ini sebagai orang yang jujur, orang yang apa adanya, yang tidak tedeng-tedeng, tidak basa-basi, lalu mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ada apa Nazaret, kota kecil itu? Yang tidak berharga itu biasanya kota besar, Jakarta, Yerusalem, ya, kota besar. Tapi Nathanael adalah kota kecil di pucuk gunung di sana, di mana? Di Bogor yang tidak terkenal. Ada apa di situ? Apa yang dapat dibanggakan dari kota kecil itu? Jadi ada semacam kejujuran, orang berani jujur mengatakan apa adanya. Ya memang begitu, nggak ada orang menghargai kota kecil itu. Tapi
Filipus juga mengatakan mari dan lihatlah. Dia tidak ngomong banyak-banyak, tidak ngomong apa-apa, tapi coba aja lihat. Ayo mari kita ikut. Jadi mengikuti aja, coba lihat, kamu sendiri melihat, kamu sendiri mengalami. Jadi sebagai murid itu kita harus belajar untuk mengajak orang untuk mengalami sendiri, untuk melihat sendiri, bertemu, membawa orang kepada Yesus. Biarkan mereka bertemu dengan Yesus. Lalu kata Filipus mengatakan mari dan lihatlah. Melihat Nathanael kepadanya, Yesus berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus berkomentar bahwa inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan, kejujuran, ketulusan, kerinduan. Jadi orang Israel itu adalah orang yang sungguh-sungguh rindu, yang mencari Tuhan, yang menghendaki, yang ingin mengenal lebih dalam siapakah Tuhan itu, yang mereka rindukan jauh-jauh hari. Jadi tadi dikatakan dalam kami menemukan Yesus yang dikatakan dalam kitab Taurat, ya, kitab para nabi. Nah itu kan Israel sejati, orang yang mencari, menemukan, ingin. Dan aspek ini yang seringkali, maaflah, kita orang Katolik sangat kurang di dalam aspek pencarian, dalam aspek kerinduan, dalam aspek keinginan tahu, ingin lebih dalam. Itu kurang dalam diri kita. Kita masih terpaku, terikat kepada ritual, formalisme, ya, kepada liturgi. Ya. Tidak jelek semua itu. Jadi jangan dikatakan ini jelek, tapi harus dibarengi bersamaan. Nah, lalu kita lihat Nathanael, terjadi dialog Yesus dengan Nathanael dan Bartolomeus. Bagaimana engkau mengenal aku? Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Yes, luar biasa. Yesus tahu, dilihat saja Yesus tahu mengenal hati kita. Intimior, Tuhan lebih tahu, lebih dekat dengan diriku daripada diriku. Tuhan apa yang ada tahu dalam pikiranku. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatiku, dalam perasaanku, dalam pengalaman-pengalamanku sehari-hari. Dalam Mazmur 139. Kemana-mana Tuhan ada di situ. Di langit, di bawah bumi, dimanapun kita kejar, kita lari kemanapun, Tuhan ada di situ dan mendampingi kita. Bahkan masuk dalam hati kita. Dan ini yang harus kesadaran kedua, bahwa Tuhan tahu kehidupan kita. Jadi jangan kita menduga dan mengira bahwa kalau kita menderita, kalau kita sungguh-sungguh sulit, ya Tuhan tidak tahu. Tidak, Tuhan tahu. Bahkan dikatakan dalam keadaan sulit sekalipun, Tuhan lebih tahu. Nah, mengapa seringkali kita tidak melihat? Kemungkinan karena kita terfokus kepada masalah itu. Kepada masalah yang berat itu, kita tidak hening, kita tidak diam, kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Ya. Lalu reaksi Nathanael, Bartolomeus katakan sekali lagi, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Jadi dialog, lalu ketika Yesus mengatakan engkau adalah Israel sejati, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, lalu Nathanael pun mengatakan, Rabi, engkau anak Allah. Engkau anak Allah loh, bukan guru loh. Lebih daripada guru, lebih daripada nabi, tetapi engkau anak Allah. Suatu ungkapan, engkau raja orang Yahudi. Yang nanti dalam dikatakan dalam engkau raja orang Yahudi itu dikatakan oleh Herodes, oleh Pontius Pilatus, Inri, Yesus Nazarenun Rex Iudearum. Yesus raja orang Yahudi. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya. Sudah dikatakan oleh Bartolomeus, sudah dikatakan oleh Nathanael sebelumnya. Lalu pewahyuan apa yang dikatakan Yesus kemudian? Sangat bagus sekali, ya. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat. Lalu kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, inilah saudaraku, perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, orang Katolik. Itu adalah pewahyuan, pernyataan Allah tentang diri kita.
Bukan hanya bahwa kita mengatakan Yesus engkau anak Allah, engkau Kristus, engkau, itu kan dari saya. Tapi harusnya dari apa yang Tuhan mau sampaikan tentang saya. Itu suatu hal yang harus kita sadari. Menurut Tuhan, siapakah aku ini? Tuhan mau mengatakan siapa aku ini. Bukan hanya saya Romo Yulis atau siapa, tapi bagi Tuhan saya itu siapa. Sahabat, teman, ya, rasul, nabi, dan seterusnya. Ya. Jadi ketika Yesus mau menunjukkan, engkau akan melihat lebih daripada yang saya katakan ini, lebih. Langit, engkau akan melihat langit terbuka, para malaikat naik turun. Dan ini anugerah. Siapakah orang yang bisa seperti itu? Kita mohon rahmat itu. Kita mohon kesediaan kita. Maka untuk sampai melihat kepada pengalaman yang begitu luar biasa itu, dibutuhkan suatu perjuangan. Perjuangan untuk diam, untuk hening, untuk sujud. Kalau kita lihat Yesus, kalau kita lihat Maria, kalau kita lihat orang-orang kudus, santu santa, para rasul, mengalami pernyataan Yesus Allah kepada kita manusia. Tuhan sendiri yang datang kepada kita. Tuhan sendiri yang berinisiatif. Meskipun kita tahu bahwa segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah. Tapi kita juga harus mendengar, melihat, merasakan, mengalami, tahu. Setelah mencari dan menemukan, Tuhan menyatakan siapa aku. Dan itulah sebetulnya esensi dari seorang murid. Apakah Anda murid Yesus? Apakah kita murid Yesus? Apakah kita Rasul Kristus? Yang memiliki daya, pesona dan daya greget, misi, mempunyai daya misionaris, berani menyatakan sesuatu. Tantangan bagi kita. Yesus mengatakan, aku melihat engkau, yang engkau Israel sejati. Semoga Tuhan memberikan pewahyuan kepada kita, supaya kita berani menyatakan itu kepada siapapun di sekitar kita. Dan Tuhan menyatakan itu kepadaku, kepada Anda, secara pribadi. Maka iman adalah suatu relasi pribadi yang harus diperjuangkan, yang harus digeluti lewat jatuh dan bangun, lewat penderitaan, lewat salib, lewat kesulitan apapun. Semoga Tuhan memberkati Anda. Dan Anda yang telah dipilih, ditentukan, merasakan dan mengalami, dan untuk mencari Yesus kemanapun engkau berada. Semoga Tuhan memberkati Anda dan mewahyukan, menyatakan diri. Siapakah Anda? Siapakah kita masing-masing? Terpujilah namamu, Allah sepanjang segala abad, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.